Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Shalom. Wah, semua dalam keadaan luar biasa baik. Ada amin. Amin. Haleluya. Persiapkan hati kita dengan baik, persiapkan roti dan anggur. Kita percaya hari ini kita akan sehidangan dengan Bapa di surga. Apa yang saudara butuhkan? Kasih, damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang baru, jalan keluar, pemulihan, kesembuhan, berkat-berkatnya Tuhan pasti akan sediakan buat saudara. Dan kita semua yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang terbaik yang Tuhan beri atas kami hari ini. Kami melihat sepanjang minggu ini Tuhan sudah memelihara kami, penyertaan-Mu bahkan dahsyat dan luar biasa adanya atas kami. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak menyembah Engkau hari ini. Kami akan memuji, menyembah Engkau, memberikan pengagungan yang terbaik hanya untuk Engkau, sebab Engkau layak terima segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Kami rindukan lawatan Tuhan, kami rindukan kasih-Mu boleh mengalir di setiap rumah-rumah. Kami semua akan merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau berkuasa atas setiap kami. Engkau yang dahsyat atas setiap kami. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangannya yuk sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Jesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin Tuhan. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Lagi-lagi Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Namanya itu membebaskan engkau. Amin.
lagi. Nama di atas segala nama. Come on. Nama di atas segala nama. Nama itu juga memulihkan engkau. Amin. Oh, sekali lagi. Nama di atas segala nama. Nama itu juga yang membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Lagi-lagi Engkau yang termulia di bumi di surga. Biar nama Tuhan yang dahsyat dan perkasa itu berperkara atas engkau, saudara. Haleluya. Yesus, Yesus. Lagi-lagi Engkau yang termulia ya Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namanya. Amin, saudaraku. Dengan iman sama-sama katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Dia Allah yang dahsyat, saudara. Ada amin? Dia Allah yang luar biasa. Ada amin? Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mau mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Yuk mari sama-sama kita tundukkan kepala, saudara. Kita mau siapkan hati kita, saudara. Terpujilah nama Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kalau kami hari ini masih diberikan hari, kami boleh membuka mata kami boleh diberikan nafas kehidupan. Kami tahu Tuhan memberikan hari bagi setiap kami. Kesempatan yang baru Tuhan senantiasa berikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, mata kami, hati kami mau terus tertuju hanya kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau, berpegang sepenuhnya dan bersandar hanya kepada Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mata kami tertuju padamu,
Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, ya Tuhan. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kami memilih untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya. Ini kerinduan kami. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Amin Tuhan. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku. Ingat setiap pemeliharaan tangan Tuhan. Kasih setia Tuhan itu besar atas setiap kita, saudara. Seumur hidup kita, Tuhan Yesus setia atas kita, saudara. Oh Yesus, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku
yang terjadi ke depan Tuhan. Hari esok semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Semua ada di dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Oh Yesus. Kami mau percayakan hidup kami hanya kepadamu ya Allah. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah berbicara tentang kemurahan hati Tuhan. Anugerah bicara tentang pemberian Tuhan atas kita. Hari ini apa yang kau sedang alami, kondisi baik atau tidak sekalipun, saudaraku, kita tidak mengerti hari esok apa yang terjadi. Minggu depan kita tidak tahu, bulan depan, tahun depan kita pun tidak tahu. Tapi percaya satu hal, bahwa anugerahnya Tuhan akan senantiasa berikan bagi anak-anaknya. Yang terus percaya hanya kepada Tuhan, yang terus hanya berseru hanya kepada Tuhan. Lihat pemeliharaan Tuhan, Dia tidak pernah terlambat, satu detik pun tidak, saudara. Terus pegang akan janji Tuhan, saudara. Ingat akan setiap kasih setianya. Dia sangat baik, Dia sangat mengasihi saudara semua. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilikiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Oh haleluya. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup. Sepanjang umur hidupmu, saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Percaya. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Oh Yesus Tuhan, anugerahmu jadi perisaiku, oh memeliharaku. Anugerahmu Tuhan, oh ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu, anugerahmu untuk seumur hidupku
Serahkanlah segala kekhawatiranmu di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Anugerahnya itu besar bagi engkau saudara. Dia Allah yang peduli akan setiap umat-umatnya. Dia Allah yang peduli akan setiap kekasih-kekasihnya. Oh Yesus naikkan setiap doa-doa kita saudara pagi hari ini. Naikkan penyembahan kita saudara pagi hari ini. Dimanapun engkau berada saudara. Di tempat di mana engkau sedang duduk, di tempat di mana engkau sedang berdiri, mari agungkan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kubu pertahananku, batu perisaiku, kota benteku. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Tangan yang besar itu senantiasa turun waktu kami mengangkat tangan kepadamu. Dia senantiasa menjawab engkau waktu kita berseru kepadanya. Itulah Dia yang kita panggil dengan nama sebutan Bapa. Anugerah-Mu Tuhan, itu lebih dari cukup bagi kami. Untuk kami terus bisa berdiri teguh di saat badai apapun yang menerpa dalam kehidupan kami. Bahkan apa yang kami alami hari ini, kami mau terus tetap berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu Tuhan. Bahkan kami melihat semakin hari semakin bertambah dalam hidup kami kasih setia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu ada atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sama-sama katakan haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih setia-Mu, berlimpah-limpah-limpah kasih setia-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ini iman kami Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai, sorakan haleluya. Kau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan hari ini, yang terikat sudah dibebaskan hari ini, yang beban berat sudah diberikan kelegaan yang baru hari ini. Kemerdekaan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan. Abashandara lata karabayara lata karabayara layara. Sikira lata karabata karalata karabada karabashandara lata karalata karaba. Ora bata karalata karabayara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami ada di dalam anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Saat ini kami berserah hati, kami mau berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Franky. Tuhan Kau jamah Pak Franky ya Tuhan.
biar kesembuhan terjadi untuk Pak Frankie ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Baba ya Tuhan. Tuhan juga jamah Tuhan, Kau pulihkan kesehatannya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Haryadi, Tuhan juga jamah, biar kesembuhan terjadi, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Kosasi ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Lilis ya Tuhan, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Juga untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah juga Samuel ya Tuhan, biarlah Tuhan Samuel kembali ya Tuhan, bisa Kau sehat kembali Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Normal semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuhnya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Aba. Sebentar kami akan duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi ya Tuhan. Berikan kami hikmat pengertian supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan Kau juga yang akan mengurapi setiap kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu, tetapi kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah, Saudara. Koyanto, sorry, ini ada Nah, dua Bapak Ibu device. Saudara kasih Tuhan, kita berdoa terus untuk keadaan Indonesia, keadaan kota kita Jakarta. Saya percaya di balik semua yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap berdaulat di dalam kehidupan kita. Amin, Saudara. Saya percaya ini semua ada di dalam rencana Tuhan, dan biarlah kita semuanya tetap ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jujur kondisi hari-hari ini, saya percaya banyak membuat kita semua mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, Saudara. Nah, Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan ngobrol dengan Gembala Rayon kita, Pak Beni, Saudara ya. Waktu itu kita lagi bincang-bincang, Saudara, lalu kita juga sempat ngobrol bahwa kondisi hari-hari ini membuat kita tuh mengalami banyak yang takut dan lain sebagainya, Saudara. Dan di situ Pak Beni mengutip satu ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Dia katakan gini, Tuhan tuh mau datang katanya. Dan dikatakan dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini pertanyaannya, Saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus akan segera datang. Adakah ia mendapati iman di dalam kita ketika dia datang, Saudara? Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya gini, bagaimana kondisi iman kita hari-hari ini? Ya, di dunia ini nggak ada yang namanya alat pengukur keimanan seseorang, betul nggak, Saudara? Ya, kita nggak bisa ukur iman itu seberapa, gitu, Saudara. Tetapi saya percaya Tuhan bisa mengukur keimanan kita, Saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab kita belajar, Saudara, mengenai seorang murid Tuhan yang namanya Petrus, Saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, Petrus sepertinya orang yang luar biasa, yang punya iman yang kuat sekali, ya. Bahkan dia pernah berjalan di atas air ketika Tuhan Yesus menyuruhnya, gitu, Saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin membagi share screen.
Bentar ya. Oke. Nah, saudara, gimana caranya? Oke, yang tadi Lukas 18. Nah, saudara, ketika kalau kita lihat di dalam Matius 26, ya, ketika itu malam terakhir dan Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya mengenai apa yang akan terjadi tentang dia harus mati dan lain sebagainya, dia harus ditangkap. Dan Tuhan Yesus katakan, malam ini imanmu akan tergoncang. Saudara, tetapi Petrus menjawab begini, saudara. Di dalam ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, hebat sekali ya saudara ya. Tapi Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, kalau kalian lihat ketika itu imannya Petrus dan juga di sini dikatakan iman murid-murid yang lain, wah imannya luar biasa banget. Ya, Petrus bahkan sesumbar dia berkata begini, biarpun semuanya tergoncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak. Tetapi Alkitab mencatat terbukti bahwa malam itu iman daripada Petrus itu terguncang, saudara. Ya, iman Petrus terguncang, saudara. Dan Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Saudaraku yang kasih Tuhan, kadangkala ke dalam kondisi yang oke-oke, iman kita kuat semuanya, sepertinya gitu, saudara. Tapi itu belum teruji, saudara. Dan ketika goncangan terjadi, apakah iman kita ikut tergoncang atau enggak, saudara? Jujur, saudara, dengan banyak hal ya, beberapa waktu ini di COVID, dalam pandemi COVID ini, kita kadang-kadang jujur, kalau saya kadang-kadang saya bilang, Tuhan, ini beneran nih, gitu ya. Sepertinya iman saya tuh, ya kayaknya yang dulunya kuat, tiba-tiba bisa sepertinya nggak ada, tergoncang, saudara. Dan semalam saya baru dapat kabar, engkong saya hasilnya positif COVID, saudara. Umur engkong saya udah 101 tahun, saudara. Jadi kondisinya juga kurang baik ya. Kemarin saturasi oksigennya hanya 85, jadi itu di bawah normal, jadi sangat-sangat rendah sekali. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, ini istilahnya perlu yang namanya kita dikuatkan iman kita. Tuhan, ini benar-benar kita perlu iman yang kuat hari-hari ini. Tapi kadang-kadang iman kita dalam guncangan kita ikut terguncang juga, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan mungkin Tuhan izinkan terjadi iman kita tergoncang. Asal jangan iman kita gugur, saudara. Bentar ya, saudara ya. Ini agak ini nih. Wait. Nah, dalam Lukas 22, Tuhan katakan gini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, kalau kita baca Alkitab, Petrus, ya, yang tadinya kuat, akhirnya tapi imannya sempat tergoncang, saudara. Tapi Tuhan berdoa supaya iman daripada Petrus jangan gugur. Ya, saya percaya hari-hari ini Tuhan juga sebagai
yang bersyafaat buat kita. Berdoa biar iman kita jangan ada yang gugur, saudara. Ya, jangan ada yang gugur, artinya kalau gugur tuh kita murtad, mundur dari Tuhan. Saudara, 1 Timotius 5 ayat 8 kata kalau orang murtad itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman, saudara. Nah, saudara, tetapi Tuhan mau kita mempunyai iman yang teguh di dalam Dia. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Saudara, belajar dari Petrus di hari tuannya Petrus menulis surat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, saudara, sampai ayat yang ke-9, dia katakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ayat 9 perhatikan di sini. Lawanlah dia dengan apa, saudara? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, saudara, hari-hari ini saya percaya kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, bicara soal iman, saya percaya kita harus lihat ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11, itu isinya tentang iman, saudara. Saudara, di situ ada banyak pahlawan-pahlawan iman yang disebut di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saudara. Ya, ada Habel, ada Henoh, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, saudara. Ya, bahkan dikatakan ada Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan iman ini, saudara, mereka mengalami banyak kemenangan yang dialami, saudara. Mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka mendapati janji-janji Tuhan dengan luar biasa. Semua disebut di situ, saudara. Karena iman. Karena iman. Karena iman. Ya, karena iman Habel begini. Karena iman Henok diangkat Tuhan. Karena iman Nuh diselamatkan. Dan lain sebagainya. Karena iman. Hal-hal yang luar biasa terjadi, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Ibrani 11 ayat 33 katakan, karena iman dikatakan di sini telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, ya. Menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara, kalau kita lihat di sini, iman itu memimpin kepada kemenangan, ya, memimpin kepada keberhasilan. Pertanyaan gini, harus beriman dong kita. Nah, saudara, ya harus, saudara, ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaan gini, saudara, apakah iman hanya dibutuhkan supaya kita mengalami kemenangan dan keberhasilan? Atau pertanyaan gini, atau orang yang tidak berhasil atau tidak mengalami masalah itu tidak mempunyai iman? Saudaraku yang kasih Tuhan, Ibrani 11 di sini kita bisa belajar satu hal lagi, saudara. Dulu saya pikir iman itu ya itu memimpin kita untuk kemenangan, keberhasilan. Dan karena iman kita pasti mengalami keberhasilan, saudara. Ternyata setelah kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 tadi, saudara, ayat yang ke-35, ya, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Nah, di sini yang bagian B dikatakan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Jadi karena iman, orang-orang itu membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ya, ayat 36, karena iman pula
Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Karena iman juga, ayat 37 dikatakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 39 bahkan katakan ini, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, saudara, jadi begini, saudara. Jadi pahlawan-pahlawan iman yang disebut dari ayat 35 sampai 37 tadi, saudara ya. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi di sini mereka meninggalkan warisan iman kepada kita. Sesuatu yang lebih baik bagi kita. Artinya gini, saudara. Kitalah yang harus menggenapi karya iman mereka. Saudara, dari Ibrani 11 ini kita bisa belajar iman bukan hanya memimpin kepada kemenangan dan keberhasilan untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, tetapi iman juga membutuhkan yang namanya kebulatan tekad yang teguh untuk bertahan sampai akhir dengan resiko apapun. Katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus sebelum dia mati, dipenggal oleh Kaisar Nero. Dia menulis surat yang terakhir kepada muridnya yang disayangi, yaitu Timotius, saudara. Dalam 2 Timotius 4, ayat yang ke-7, ya ini ayat firman Tuhan, biasanya kalau di nisan kuburan ini banyak ditulis, saudara ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah, apa saudara? Memelihara iman. Saudara, ini penting buat kita. Seperti tadi sudah kita dengar bahwa ketika Tuhan datang, apakah Tuhan mendapatkan iman di dalam kita, saudara? Ukurannya itu, saudara. Saudara, di hari-hari ini apapun yang terjadi, saya percaya ini pesan Tuhan buat kita semua pada hari ini. Biarlah kita semuanya memelihara iman kita dengan baik. Saudara, bagaimana kita memelihara iman kita? Ya. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan, Roma 10 ayat 17 katakan, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Untuk memelihara iman nggak lain, kita harus baca firman Tuhan, ya. Kita renungkan firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, ya. Saudara, waktu saya ngobrol sama Pak Beni bilang, iya kita harus ketika Tuhan datang, kita punya iman nggak? Caranya gimana? Ya baca firman. Dia kan selalu tekankan baca Alkitab. Baca Alkitab 10 pasal. Jadi saya percaya orang-orang yang hari-hari ini banyak baca firman Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan, imannya pasti akan lebih kuat. Imannya pasti akan lebih teguh. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak membaca, saya percaya orang-orang yang baca firman, baca Alkitab, pasti imannya lebih baik. Yang kedua, untuk memelihara iman, 2 Korintus 4 ayat 13, katakan gini, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya. Perkatakan firman Tuhan. Ya. Perkatakan janji-janji Tuhan. Saudara, hari-hari makanya Tuhan terus menuntun kita, gembala sidang kita juga terus menuntun dalam setiap ibadah kita harus deklarasikan tentang Pentakosta ketiga, baca juga untuk Mazmur 91, ya,
banyak perkatakan firman Tuhan. Ya, kita ini ada di dalam DKDP, saudara. Ya, tanggal 18 September nanti kita akan ganti tahun Ibrani, ya, dari 5780 ke 5781, jadi ke PALEP, saudara. Ya, jadi terus perkatakan firman Tuhan, ya, perkatakan. Saudara, yang ketiga untuk memelihara iman, Yakobus 2 ayat 17 katakan begini, saudara. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang ketiga, selain kita baca, kita renungkan, dan kita perkatakan firman Tuhan, kita harus lakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Lakukan firman Tuhan. Jangan cuma teori, tapi praktek, saudara. Saudara, kita tidak dapat memiliki iman yang teguh tanpa ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Jalani, lakukan, step by step, langkah demi langkah. Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, kita taat menjalani apa yang Tuhan suruh, iman kita pasti akan bertumbuh. Amin, saudara. Nah, yang keempat, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya, banyak berbahasa roh. Kadang-kadang hari-hari ini kita udah nggak tahu lagi mesti doa gimana, saudara, ya. Kadang-kadang udah kehabisan kata-kata. Tapi kita bersyukur kita dikaruniai oleh Tuhan karunia bahasa roh. Kita berbahasa roh, kita berdoa. Waktu kita berbahasa roh dikatakan kita membangun diri kita sendiri. Kita meningkatkan iman kita, ya. Banyak berbahasa roh. Saya percaya ketika kita berbahasa roh, iman kita akan kembali timbul, saudara, ya. Kita akan bangun kembali kerohanian kita, saudara. Dan yang kelima, dari Titus 1 ayat 1 dan Ibrani 10 ayat 25, ya. Titus 1 katakan, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ya. Ibrani 10 ayat 25 katakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, yang kelima untuk memelihara iman, kita harus tetap beribadah, saudara. Ya. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Karena ketika di dalam ibadah, saya percaya kita berkumpul bersama-sama, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ada satu kebangkitan iman di dalam kita, saudara. Saudara, kita perlu yang namanya komunitas. Kita perlu yang namanya support system, saudara. Di mana kita saling melengkapi, di mana kita saling melayani, di mana kita saling membangun, saudara. Saudara, diibaratkan kita ini seperti bara api, seperti arang gitu, saudara, yang menyala, saudara. Kalau kita cuman sendirian, itu gampang padam, saudara. Tapi ketika bara api itu berkumpul dengan bara api yang lain, saudara, dan ketika dikipas dikit aja, saudara, udah langsung, terbakar, menggelora gitu, saudara, ya, terbakar, saudara. Saudara, oleh karena itu, jangan kita hindari menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Biar kita walaupun masih online, saudara, tapi ayo kita ikut ibadah, ya. Kita hari Rabu kita ada rumah doa, ya, kita sama-sama berdoa, kita saling mendoakan, kita saling melayani, saudara. Kita juga ada call, walaupun online, tetap kita ikut, saudara. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara, ya. Ada ibadah-ibadah yang lain, ayo ikut walaupun online, saudara. Kita saling menguatkan, kita saling melengkapi, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah hari-hari ini iman kita terus terpelihara. Dan ketika Tuhan datang, Dia mendapati iman di dalam kita.
Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya Engkau berbicara kepada setiap kami, dan Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, kami bersyukur dan Kau layakkan kami untuk kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Sudah siap semuanya? Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Dia berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus, ingat akan kebaikannya, ingat akan kesetiaannya, ingat akan pengorbanannya, supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang-orang yang berdosa, dan upah dosa adalah maut, mati. Kami yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, menjadi manusia, bahkan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami renungkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kau menuntun, memberkati, membela, melindungi kami. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari masing-masing sekarang kita berdoa. Lihat keadaan dirimu, introspeksi, uji keadaan dirimu. Jangan simpan dosa, tapi akui saat ini di hadapan Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami sering salah dalam banyak hal. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, berkati para pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama mau membacakan. Ya, kita akan memberikan persembahan. Tim PPW sudah siap. Ya, baik. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberi, kita mau sama-sama membaca Mazmur 91, Bapak Saudaraku dalam kasih Tuhan. Ya, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari